Kullul qulubi ilal habibi tamilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama untuk berdoa terlebih dahulu. Ayo, kelas untuk memimpin doa pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Cukup. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bu akan mengabsen terlebih dahulu siapa yang tidak berangkat ya. Yang pertama, Nanda Istiqomah Hadir. Putri Ika Nurjana Hadir. Alhamdulillah berangkat semua ya. Nah, mengingat pembelajaran kemarin kita telah belajar apa? Meyakini hari akhir, Bu. Nah, Mbak Nanda, apa arti hari akhir itu? Hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehadiran. Ada berapa hari kiamat, Mbak Putri? 2, Bu, kiamat sukro dan kubro. Kemudian apa arti kiamat kubro, Mbak Nanda? Kiamat kubro adalah kiamat bisa dengan hancurnya seluruh manusia dan alam semesta dulu. Siapa nama malaikat yang meniup sangkakala, Putri? Malaikat Israfil, Bu. Alhamdulillah masih pada ingat ya tentang materi kemarin. Nah, pada kesempatan ini Bu akan menjelaskan tentang materi baru, yakni menumbuhkan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Nah, di dalam pembelajaran ini diharapkan anak-anak semua tahu dan paham tentang arti optimis, ikhtiar, dan tawakal, kemudian diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada yang tahu apa itu arti optimis? Berpikir positif. Nah, benar sekali. Optimis berarti berpikir positif. Nah, optimis menurut bahasa adalah sifat orang yang memiliki harapan positif di dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Nah, kita sebagai orang muslim seharusnya selalu berpikir positif, yakni husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu membangun untuk berprasangka baik. Nah, di dalam ilmu tasawuf itu dikenal dengan bahasa roja, yakni pengharapan, mengharapkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menurut Imam Al-Ghazali, hakikat optimis adalah kelapangan hati dalam menantikan sesuatu yang diimpikan di masa depan. Nah, bagaimana cara menumbuhkan sikap optimis ini dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perintah dan peristiwa-peristiwa terdahulu. Nah, kita sebagai umat muslim seharusnya mengambil intisari, hikmah, ibroh dari segala peristiwa tersebut. Seperti peristiwanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Nah, Nabi Ibrahim selalu berprasangka positif, tetap optimis bahwa semua apapun yang diperintahkan oleh Allah itu selalu membawa kebaikan. Nah, kemudian di dalam dalil juga dijelaskan. Mari kita baca bersama-sama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tiyarata wa khairuhal fa'lu qila wa mal fa'lu qala al kalimatus salihatu yasma'uha ahadukum rawahu Ahmad. Ayo Mbak Nanda dibaca apa itu artinya. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada rasa tiara atau firasat buruk dan kesialan, dan yang lebih baik dari itu adalah rasa optimis. Maka ditanyakanlah kepada beliau, apa yang dimaksud dengan rasa optimis?
beliau bersabda, yaitu kalimat baik yang sering didengar oleh salah seorang dari kalian. Hadis riwayat Ahmad. Nah, sehingga kita sebagai umat muslim seharusnya selalu mengamalkan optimis di dalam kehidupan sehari-hari, karena kita dapat membangun sesuatu itu menjadi lebih baik. Nah, kemudian ayo dibaca contohnya bersama-sama. Ayo Mbak Putri dibaca yang A. Yang A yaitu Raisa dan Joni mengikuti lomba menggambar di tingkat kabupaten. Raisa yakin dalam lomba ini akan meraih hasil yang terbaik, tetapi sebaliknya Joni merasa bahwa dalam lomba kali ini ia tidak mungkin bisa menang. Nah, kemudian siapa yang membangun sikap optimis? Raisa, Bu, karena dia selalu optimis dalam apa yang dilakukan. Ya, benar sekali. Kemudian yang B, Mbak Nanda. Dani dan Hasim sakit demam berdarah atau DB. Mereka berdua dirawat di rumah sakit. Dani memiliki semangat yang tinggi untuk sembuh, sedangkan Hasim takut kalau penyakitnya tidak dapat disembuhkan. Nah, siapa yang membangun sikap optimis, Mbak Nanda? Dani, Bu. Ya, benar sekali ya. Kalian sudah paham ya apa itu optimis. Nah, kemudian beberapa hal yang dapat meningkatkan optimis di dalam sehari-hari adalah yang pertama, kita sebagai manusia harus menemukan hal-hal positif di dalam diri kita, baik pun masa sekarang maupun masa lalu. Kemudian yang kedua adalah tata kembali target yang akan kita tuju. Kemudian yang ketiga adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita melakukan ikhtiar. Yang terakhir adalah mengubah pandangan diri kita terhadap kegagalan menjadi suatu pelajaran. Nah, anak-anak, mungkin di bab optimis ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Nah, kemudian Ibu akan menjelaskan tentang arti ikhtiar. Nah, ikhtiar di dalam bahasa Arab yakni ikhtaro, yakhtaru, ikhtiaru, yang berarti memilih. Nah, kita sebagai manusia itu diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih, ingin menjadi pandai atau tidak pandai, ingin menjadi orang yang kaya atau tidak kaya. Nah, kemudian di dalam bahasa artinya adalah ikhtiar, diartikan berusaha, karena pada hakikatnya seseorang itu diperintahkan untuk selalu berusaha. Nah, ikhtiar ini adalah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai keinginan, harapan, cita-cita yang akan kita impikan. Nah, kemudian ciri-ciri dari ikhtiar adalah bersungguh-sungguh, bekerja keras, tidak putus asa, dan pantang menyerah. Nah, jika kita ingin pandai berarti kita harus belajar. Jika kita sedang sakit berarti kita harus Berobat. Nah, jika kita ingin menjadi orang yang mampu berarti harus Bekerja. Nah, kemudian manfaat dan hikmah dari ikhtiar adalah yang pertama menghilangkan rasa malas yang ada di diri kita. Kemudian menumbuhkan harapan baru, dan yang ketiga kita menjadi terhormat di hadapan Allah dan sesama manusia. Nah, mari kita baca bersama-sama dalil dari ikhtiar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa an-laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujza kul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Ayo Mbak Putri dibaca Artinya, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan sesungguhnya kepada Tuhanmulah kesudahannya segala sesuatunya. Surat An-Najm ayat 39-42. Nah, Allah itu melihat kita dari usaha-usaha kita. Nah, kemudian Ibu juga pernah mendengar bahwa
Setiap orang yang berusaha tanpa diiringi dengan doa, maka sesuatu itu akan sia-sia. Dan barang siapa yang berdoa tanpa bekerja, maka suatu itu adalah suatu kebohongan. Nah, kemudian Ibu akan menjelaskan tentang tawakal. Tawakal ini berasal dalam bahasa Arab, yakni tawakul, yang berarti mewakilkan atau menyerahkan. Nah, setelah kita berprasangka baik, kemudian kita telah berusaha, nah kita mengembalikan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam agama Islam, tawakal ini berarti berserah diri, menyerahkan kembali atas segala usaha kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam menurut Imam Al-Ghazali merumuskan definisi tawakal, yaitu tawakal adalah menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala menghadapi suatu kepentingan. Nah, beliau ini bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tawakal adalah kita selalu berprasangka baik, kemudian diiringi dengan usaha, dan kita menyerahkan kembali semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manfaat dari tawakal adalah mendapatkan kebaikan, kemudian menghindari dari kerusakan, dan mendatangkan segala rezeki. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika beliau dikejar-kejar oleh bala tentara Fir'aun. Nah, kemudian umat-umatnya itu bingung bagaimana jika akan tertangkap. Kemudian Nabi Musa bertawakal kepada Allah. Kemudian Allah memberikan jalan, yakni berupa lautnya membelah menjadi dua dan Nabi Musa selamat. Kemudian bala tentara Fir'aun tenggelam. Nah, begitulah contoh dari tawakal. Kemudian mari kita baca dalil dari tawakal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Alladzina amanu dzkuru ni'matallahi. Alladzina amanu dzkuru ni'matallahi Alaikum idh hamma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ayo Mbak Nanda dibaca artinya. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu, dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. Quran surat 5 ayat 11. Ya, terima kasih. Kemudian, arti dari tawakal tadi adalah menyerahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti kita tidak berusaha ya. Nah, bentuk iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yakni kita selalu berusaha mengembalikan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, apakah mungkin ada pertanyaan? Tidak, Bu. Sudah paham semua ya? Sudah. Nah, kemudian Ibu ada game. Anak-anak nanti menempelkan ini masuk ke dalam optimis, ikhtiar atau tawakal. Dicermati dengan baik ya.
jika sudah silahkan ditempel. Sudah semua? Mari kita cocokkan bersama-sama. Yang semangat dong. Nah, sikap untuk memiliki harapan yang positif masuk mana? Ya, benar sekali. Ayo Mbak Putri yang semangat. Kemudian berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai harapan apa? Berusaha bersungguh-sungguh. Ikhtiar. Oh iya, ini ada yang salah nih. Nah, tadi ya. Kemudian Humairah meyakini bahwa dia memiliki harapan untuk menang di dalam lomba pidato. Berarti apa? Optimis. Ya benar. Kemudian Talita ikut lomba kaligrafi dengan bersungguh-sungguh. Masuk mana? Berusaha bersungguh-sungguh. Masuk mana? Ya benar. Kemudian Antok pasrah atas kesembuhan nenek karena telah berusaha bersusah payah mencari pengobatan hingga yang cocok. Yang mana? Masuk mana? Tawakal. Ya benar sekali. Kemudian pasrah setelah bersungguh-sungguh dan menyerahkan urusannya kembali kepada Allah. Tawakal. Mungkin anak-anak di bab ikhtiar ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Nah anak-anak, mungkinkah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Alhamdulillah, anak-anak sudah paham semua ya tentang materi ini. Nah, kemudian di dalam pembelajaran ini kesimpulannya adalah kita sebagai manusia harus selalu berpandangan positif tentang diri kita, selalu membangun diri kita untuk selalu optimis, kemudian direalisasikan dengan berikhtiar, yakni bekerja keras. Kemudian kita menyerahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala usaha yang telah kita lakukan. Kemudian untuk pemahaman lebih lanjut, anak-anak ditugaskan untuk mengerjakan di halaman terakhir. Ada soal 20 ya. Nah, itu mohon dikerjakan di rumah. Kemudian besok pagi jam 7 harus sudah dikumpulkan. Paham anak-anak? Paham, Bu. Nah, anak, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.